Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunuhun ibu-ibu atau setiasa dongkap karena ieu pertemuan anu mana pertemuan itu pertemuan nanti ibu-ibu. Iya Bu Ito leres pertemuan P2K2. Ai pertemuan P2K2 teh naon namina? Arti nanti naon? Nah, Bu Neng. Leres Bu Neng nyata pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Anu unggal bulan kita laksanakan punya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan P2K2 ini, marilah kita mulai carain dengan berdoa Bu, supaya pertemuan ini ada ridho dari Allah dan jadi ladang ibadah buat kita punya. Al-hadiniyah wa alaniyati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ibu-ibu, pertemuan P2K2 ayeuna abdi bade ngebahas tentang bagaimana kita sebagai orang tua membantu anak-anak sukses di sekolah. Hoyong tuh ibu-ibu, murang kalina sukses di sekolah. Hoyong, waktu iya hoyong. Ibu Neng kumaha hoyong? Oh, nya hoyong. Oke, di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya kita sebagai orang tua kita membawa anak kita itu berprestasi di sekolah. Itu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya minta ini dulu Bu, pertemuan bulan kemarin tolong buka buku pintarnya Bu. Oke. Bisa Bu udah? Oke, udah ya. Bulan kemarin itu kita membahas tentang apa Bu? Nah, benar. Bu Ika, manfaat bermain bagi anak. Manfaat bermain bagi anak itu kemarin kita bahas ada berapa? Ada? Oh iya, ada 5 ya Bu Neneng ya. Ada 5. Yang pertama itu adalah manfaat fisik, emosi, cara berpikir, sosial, dan bahasa. Itu ya, kemarin kan? Ya, Bu Lili dan Agus itu manfaat fisiknya itu apa kira-kira ya yang kemarin yang dibahas itu? Yang pertama, Bu Ika? Ya betul Bu Ika, mengasuh kemampuan fisik anak, membuat anak sehat. Jelas ya, kalau banyak bermain, banyak gerak, berarti sistem imunnya itu bertambah. Nah, otomatis anak kita akan lebih sehat. Kalau manfaat bagi emosi si anak, kemarin itu dibahas itu apa ya? Apa? Oke, Bu Ito, betul. Anak itu merasa bahagia kalau selalu diajak bermain oleh orang tuanya, ya terutama oleh orang tuanya, ya apalagi sama teman-temannya kan. Kemudian apalagi belajar untuk mengapresiasi perasaan, mengekspresikan, mengeluarkan dia bagaimana bahagianya, gitu ya. Dia bagaimana suasana sedang sedihnya, bagaimana suasana stresnya. Nah, dia bisa mengungkapkan perasaan dia, mengekspresikan, mengeluarkan ya ada yang ada di dalam hatinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu cara berpikir. Maksudnya bermain, memperbaiki cara berpikir itu apa ya? Kemarin yang kita bahas. Buai? Oh iya betul Buai. Cara berpikir itu memberikan pengetahuan baru, jelas ya. Kalau anak kita, kalau kata Rinso itu kotor itu lebih baik ya. Nah seperti itu mungkin ya. Bermain itu berarti dia mampu mengetahui pengalaman-pengalaman baru. Yang tadinya dia tidak tahu kelereng, karena dia bermain dia tahu kelereng. Seperti itu ya. Yang dulunya si anak itu dia tidak tahu yang namanya berlari gitu ya, mungkin di rumahnya dikekang. Setelah bermain ikut dengan temannya, tidak tahu bola, tahu lari, dia tahu lari. Nah seperti itu.
cara berpikir dia, kemudian cara mengambil keputusan. Jelas kan ya, kalau cara main bola kan waktunya dia di depan gawang, waktunya ditendang seperti itu kan. Kalau di belakang ketika dioper seperti itu. Nah itu cara dia mengambil keputusan dalam bermain itu, di asalnya itu dalam bermain si anak. Kenapa sih harus bermain? Ya karena itu cara yang paling menyenangkan. Ya seperti itu. Kemudian apalagi tadi sosial. Nah dari sosial itu apa ya kemarin ya, bermanfaat bermain itu untuk sosialnya apa ya? Nah betul Mama, memberikan kesempatan mencoba hal-hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Ya jadi dia itu emosionalnya terjaga. Ya bagaimana cara berhubungan dengan teman, bagaimana cara bersikap dengan orang yang lebih tua dan sebagainya, seperti itu. Dan yang terakhir itu manfaat bermain bagi anak itu adalah bahasa. Ya kalau di rumah kan sering ya kita memberitahu bahasa yang baik, bahasa Sundanya yang bagus itu seperti apa ya, bahasa yang sopannya seperti apa. Nah itu kemudian dia itu tahu bahasanya itu lebih banyak ya, kalau bahasa ini perbendaharaan katanya itu dia lebih banyak. Mungkin di kita nggak tahu nih kata ini, di temannya tahu seperti itu, tapi harus wanti-wanti ya. Kalau apalagi kalau bahasa Sunda biasanya sih agak kasar ya, tapi kalau di kita disaring lagi di rumah seperti itu ya. Kemudian apakah sudah dipraktekkan ibu-ibu? Kita sering bermain, bagaimana perasaannya si anak ketika bermain? Udah dipraktekkan belum? Udah. Nah, yang udah, gimana kira-kira perbedaannya? Ya, betul. Betul sekali Bu Ika. Ya, anak itu terasa lebih senang, lebih bahagia, lebih terbuka sama orang tua ya. Nah itulah manfaat bermain. Kemudian apalagi perbedaannya? Oke, sip. Si anak ya bawel ya. Betul Bu Neneng. Anak itu kalau tahu dia bahasanya dia lebih bawel, pembedaraannya lebih banyak seperti itu. Kemudian tanggapan suami ibu nih. Tanggapannya seperti apa setelah ibu praktekkan si anak itu bermain dengan kita, belajar dengan cara bermain seperti apa? Oh seperti itu ya Mama. Oke, iya benar-benar juga ya. Kalau suami kan dia udah pulang kerja ya, badan capek, letih, kemudian ada anaknya yang lucu nyamperin, kemudian bertanya menggunakan bahasa-bahasa baru, pasti terhibur ya. Iya benar suami, ya seperti itu. Saya juga sama sih Bu. Kalau anak udah bisa bahasa baru, bahasanya udah mulai banyak, tingkah lakunya sudah bisa itu, sudah bisa ini, saya senang. Meskipun pulang kerja saya capek seperti itu. Ya, jadi manfaat bermain ini bagi anak itu sangat banyak. Beda dengan orang tua seperti kita ya. Kalau orang tua seperti kita banyak bermain ya nggak baik ya. Karena nggak ada haknya di sana kita ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ini, yaitu pentingnya pendidikan anak usia dini. Oke ibu-ibu, pendidikan ini perlu ibu tahu ya. Pendidikan itu adalah hak bagi semua anak. Jadi kalau ibu-ibu merasa anak ini anak saya, apa sih kepentingan kamu ikut campur masalah saya, itu salah Bu ya. Karena pendidikan itu adalah hak dasar bagi anak Indonesia. Ya, di Indonesia itu emang baru nggak sampai di PAUD, baru 12 tahun wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu pendidikan dari SD. Ya kalau SD berapa tahun Bu? Iya betul Mama. 6 tahun ya, semua juga tahu. SMP 3 tahun dan
SMA, SMK, aliyah, nah itu dan sederajat 3 tahun. Nah itu kewajiban kita sebagai orang tua memenuhi hak anak itu kita menyekolahkan. Nah tapi sebelum kita memasukkan anak ke SD, kita harus mempersiapkan dulu nih Bu, anak kita yaitu di sekolah yang namanya pendidikan anak usia dini. Ya, ini tujuannya untuk apa? Supaya si anak kita ini masuk ke SD itu udah siap nih, dia udah siap dengan situasinya, sosialnya dia udah siap, dia cara menghormati gurunya dia udah siap, dia bangun pagi juga udah siap ya. Kalau anak PAUD itu kalau anak kita kan bangun pagi susah bangun, tapi kalau di PAUD itu belajar PAUD kita dibiasakan Bu anak kita bangun pagi dan sebagainya, mandi pagi dan di waktu yang tepat seperti itu. Saat ini lembaga PAUD emang tidak wajib Bu, tapi anak kita alangkah baiknya Bu ya, karena PAUD sekarang itu bukan TK zaman waktu kita masih kecil Bu ya, yang katanya mahal dan sebagainya. Kalau PAUD itu saya jamin kalau di kecamatan kita itu murah Bu ya. Jadi mohon anak kita nih, bagi ibu-ibu yang punya anaknya di anak-anak usia dini gitu ya, anak-anak prasekolah, antarkanlah Bu, kewajiban kita itu Bu ya, antarkan ke sekolah, ke PAUD, supaya anak kita itu sosialnya lebih banyak, bahasanya dia pemendaraannya lebih banyak, dia tidak murung dan sebagainya. Kemudian rule-nya akhirnya itu anak kita udah siap masuk ke sekolah dasar.